separuh kuliah dari saya, separuh nanti presentasi dari Anda. Ya, nah, nanti ketua kelasnya tolong atau lewat di WA dibagi nama-namanya, kelompok 1 nama anggotanya siapa dan seterusnya ya. Masukkan ke Halo, SWD-nya. siap? Bro. Ya, Oke, bro. Bagian kita di evaluasi. pekan 3 depan kita masih ada kuliah full dari saya. Terus pekan keempat awal Maret ya sudah Ramadan kita ada presentasi untuk penggabungan ya yuk ya. penggabungan Baik, semua Bismillah saudara, kita akan bicarakan tentang konsep-konsep inti tentang kebijakan dan manajemen sumber daya manusia di sektor. Kalau kita ngomong kebijakan itu tentu ada prosedur MSDM itu berupa serangkaian aturan, serangkaian kebijakan itu adalah serangkaian regulasi berupa undang-undang ya, termasuk prosedur dan seterusnya. Jadi nanti ada semacam panduan atau pedoman sebagai referensi leading sektor kita di daerah itu BKD ya, dengan nama-nama yang berbeda-beda, SDM dan sebagainya ya, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ada serangkaian prosedur tata kelola SDM. Itu masalahnya. Kalau sudah begitu nanti tata kelolanya bagus. Mengingat kebijakan di bidang SDM itu sangat dinamis, apalagi manajemen SDM ya, dengan berbagai macam perubahan yang terjadi. Tentu pemerintah berusaha untuk menyesuaikan kondisi kepegawaian nasional. Ya. Kalau Anda lihat perubahan undang-undang sejak dimulai adanya undang-undang kepegawaian nasional tahun 74 ya 1974 diubah lagi sampai 2023 itu meliputi 4 kali perubahan. Ya, itu artinya bagaimana pemerintah kita menghadapi situasi yang sangat dinamis, maka ada berbagai macam penyesuaian. Itu memahaminya perubahannya, terlepas dari ada agenda politik atau agenda ya, kita tidak tahu, tapi yang jelas bahwa lazimnya perubahan regulasi itu dikaitkan dengan perubahan yang nomor NPD ini terjadi di dalamnya. Ya. Itu mau pas muncul kan? Kebijakan dalam bentuk regulasi undang-undang, peraturan pedoman prosedur dan seterusnya itu tentu saja berlaku dalam setiap area utama dalam MSDM. Jadi kalau ada perencanaan SDM, tata kelolanya jelas ya. Nanti akan kita lihat soal rekrutmen dan seleksi, analisis jabatan, lalu penempatan jabatan. Wah, itu dinamis sekali ya. Dan pemerintah tentu tidak mau mendapatkan orang-orang yang tidak kompeten, dan oleh karena itu penegakan sistem merit itu merupakan satu keniscayaan. Siapapun boleh menjadi PNS, ASN, atau P3K asalkan memenuhi syarat kan gitu ya. Tidak ada lagi hal-hal yang itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Jangan sampai ya, seperti terjadi di Bangladesh itu ya, penerimaan pegawai hanya untuk kalangan tertentu, akhirnya demo besar-besaran seperti itu tidak boleh ya. Jadi negara kita alhamdulillah sudah aman ya, dan pemerintah berkomitmen untuk mengelola SDM mulai dari awal ya, pengadaan sampai pemberhentian itu dengan cara-cara yang bijaksana berlandaskan aturan yang berlaku. Itu kita acungi jempol ya, upaya pemerintah. Contoh nyata itu misalnya apa? Prosedur seleksi PNS misalnya. Ya, semuanya itu dilakukan secara digital. Tes seleksi itu pakai komputer, ya, komputer based test. Ya. Kalau sudah begitu objektif ya, hasilnya objektif. Terlepas dari berbagai macam permasalahan teknis itu wajar ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu mendatang tidak ada lagi ditemui kendala seperti itu. Maksud dari pemerintah mengubah kebijakan dan seterusnya itu tidak lain adalah untuk menyesuaikan diri dalam satu keadaan yang memang menjadi tuntutan kita bersama. Ya. Digitalisasi sektor publik di dalam kepegawaian nasional itu keniscayaan.
Dan Anda bisa lihat ya di daerah masing-masing, bahkan level nasional sampai nasional itu sudah menggunakan teknologi. Di Provinsi Jawa Timur yang saya tahu ya, Pak Hasim itu presentasi ya, mewakili kepala BKD-nya yang waktu itu Bu Yuyun sedang menjadi pelaksana tugas Bupati di Lumajang ya. Luar biasa. Platform digital untuk tata kelola SDM di Provinsi Jawa Timur luar biasa. Itu artinya apa? Pemerintah Jawa Timur itu tidak lagi memiliki rasa khawatir ya, apalagi subjektivitas lebih menonjol dan seterusnya, sehingga keputusan itu dapat dibuat basis data. Terus. Itu luar biasanya masih untuk SDM ya. Kenapa nanti akan ada berbagai macam penyimpangan kalau misalnya tidak ada verifikasi secara digital ini. Dan ini menimbulkan gejolak. Apanya? Dan itu sudah dimitigasi persoalan itu lewat sistem digital. Ya. Kemudian yang perlu saudara tahu juga adalah tentang SDM itu sendiri. Bagaimana kita mengelola SDM sebagai suatu sistem. Kalau sistem itu selalu ada, tidak ada tiga unsur sebenarnya. Unsur input, unsur output, dan unsur outcome. Proses ya, input, proses, dan output. Kalau sudah begitu maka kita harus paham itu Kan dua rangka. apa yang disebut sebagai falsafah atau filosofi, di mana di situ ada sejumlah value dan guiding principle to manage your resources. Core value ASN ya, dikembangkan oleh Kemenpan RB. Akhlak itu contoh salah satu. Artinya dalam pengelolaan SDM nasional itu Kemenpan mendorong terciptanya akhlak pada value. Sekaligus guiding prinsip-prinsip yang mengandung cara bekerja ASN di seluruh Indonesia. Nah, itu sebagai input ya, yang nanti disosialisasikan, dipahami, dilaksanakan ya, diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan satu kultur. Kulturnya apa? Sikap dan perilaku yang bangga melayani masyarakat. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana negara ini berusaha mengatur SDM-nya secara mendasar. Itu juga patut diapresiasi ya. Nah, tinggal kita bagaimana para ASN itu mempersepsikannya, apakah ini sekedar jargon ataukah nilai-nilai itu memang kita internalisasi dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita mempersepsikan ikhtiar pemerintah yang mendalam tersebut, yang filosofis tersebut, ya, dan kemudian itu kita adopsi, ya, akomodir dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita memang betul-betul menjadi aset yang berakhlak. Singkatannya panjang, ya, apa itu? Kepanjangannya panjang dari berakhlak itu. Ya, saya tidak hafal itu K-nya itu kolaborasi, yang lainnya apa Anda sendiri tahu lah ya. Kemudian ada satu moto begitu ya, satu adagium bagaimana setiap ASN itu harus bangga ya, dan itu menjadi pemandu sikap dan perilaku ASN, siap melayani, tidak hanya siap tapi juga senang dan bangga melayani warga negara, masyarakat ya. Nah, ini adalah ikhtiar kita dari sisi falsafah. Kemudian input yang lain itu adalah strategi ya, strategi. Ada banyak tulisan yang terkait dengan HRM strategi. Ya, intinya adalah bagaimanakah sebetulnya kita dapat merumuskan atau mengartikulasikan gambaran masa depan kita. ASN kita ini diarahkan kepada apa yang mungkin perlu ditata ulang ya. Terkait dengan gambaran utuh dari level individu sampai level organisasional. Yang namanya SDM aparatur itu seperti apa gambarnya? Di kedepan
depan itu seperti apa. Kita atur lagi pengurangannya. Ya, kalau misalnya ASN itu dituntut kerja keras, disiplin, Nanti kita berakhlak, cari lagi untuk nanti ya, kan kemarin kan lalu sama-sama. apa itu bangga melayani. Dari apa nanti yang kita Gambaran masa depan seorang ASN itu seperti apa? Misalnya didukung dengan tetap nanti sistem remunerasi, ya, dan Cuman alasannya apa, Mbak? kompensasi yang Alasannya loh apa? paling adil, Lengkap. paling adil, sehingga itu nanti menjadi Lengkap, inspirasi dan motivasi bagi setiap ASN untuk bekerja yang terbaik, Itu alasannya apa menolak itu? ya. yang mengurangi duit. Atau Loh ya apa? yang kedua Ini di negara kan apa ya, budaya Dan? pribadi. Misalnya Dia mikir kayak gitu. kita menata ulang sistem karir Loh ya apa? dari P3K maupun PNS. Bagaimanakah sebetulnya negara ini punya platform yang jelas Ya, sehingga yang namanya seorang ASN dengan karakter yang berbeda-beda itu nanti mengerucut pada satu titik capaian. Ya, tidak semua orang ASN itu nanti bergerak ke atas menduduki satu puncak tertentu yang itu tidak mungkin Siapa sih nggak diwujudkan. keluar? Kenapa? Jabatan tertinggi dalam pemerintahan di suatu daerah, yaitu sekda misalnya, itu hanya satu orang. Keliru Mbak ngomong. Yang menjadi sekda ini betul-betul adalah orang yang terbaik. Boyo iki. Sebagai contoh, Lah ngomong mbahmu iki. gambaran masa depan ASN kita ke depan itu apa? Strategi apa yang kita bangun supaya ASN kita adalah ASN yang betul-betul mengarah pada satu figur yang ideal sebagai ASN. Dan kita harus membuat satu platform karir Konsepta. yang itu akhirnya orang menjadi sadar tentang kekuatannya, tentang keunggulannya, tentang kemampuannya, ya, dan seterusnya sehingga orang itu layak untuk terus dipromosikan dari satu level ke level yang lain yang Itu aja Mbak itu kayak burung. itu defining future. Goalnya apa untuk berkarya di BNN? Itu level individu, saudara. Kalau level organisasional, apa yang sebetulnya kita harus lakukan untuk mewujudkan SDM aparatur secara keseluruhan di suatu daerah, ya, di satu kabupaten, kota, provinsi. Apa yang harus kita bangun? Nah, itu menjadi satu gambaran ya, bagaimana strategi dilakukan step by step yang artinya kita bisa mengaplikasikan, mendefinisikan tentang masa depan organisasi kita seperti itu. Nah, ini perlu kerja keras ya. Misalnya Iya, itu setiap tambahkan terus, Pak. UPJ Ali, termasuk IKD kok ya, ternyata ada double. reslan. Nah, dalam resra itu kita bisa melakukan definisi Wah, atas iya. tujuan-tujuan masa depan 5 tahun ke depan, ya. Terus ya itu diperbarui sekarang. Ada roadmap-nya, ya. Ya tadi. Roadmap itu adalah satu gambaran ke depan kita jangka panjang ya. Git. Kalau ada rencana pembangunan nasional jangka panjang ke 25 tahun ke depan, itu kita mestinya punya untuk SDM. Gimana ya, khusus spesifik SDM itu perlu dipikirkan ya. Nah, baru setelah itu kita harus punya sejumlah policy atau kebijakan untuk menerapkan falsafah dan strategi yang telah kita buat. Ya, Ya, itu terkait dengan atau Dilesi will Omi achieve. iki. Iya. Soalnya kata sinau. Si botot kata sinau ngalem. Kita implementasikan berbasis pada value yang kita fungsikan, yang itu Omi bersama-sama ngelesi kita gunakan. gini. Agar apa? Agar kerja pengelolaan SDM itu bisa terwujud. Oh, kan ya. Jangka pendeknya strategi seperti apa? Jangka menengahnya 5 tahun ke depan seperti apa? Jangka panjang di atas 10 tahun seperti apa? Itu artinya adalah sesuatu yang bisa kita gambarkan sejauh ini adalah satu peta SDM kita, di mana peta itu berbasis pada satu capaian-capaian tertentu yang menjadi ukuran-ukuran kemajuan kita. Jadi apa ya, semuanya berjalan semua rel benar. Mencurigakan. Semua roda berjalan di atas rel. Aku sosok kelolotan mangan ini. Perencanaannya terus ya dilakukan dengan hati-hati, dengan prudent, dengan perhitungan yang cermat sehingga nanti supply dan demand-nya terus tidak akan ada kekurangan. SDM-nya kalau toh ada pengurangan jumlah itu ada argumentasinya, misalnya ada penggunaan teknologi berbasis AI misalnya ya, yaitu bisa mengganti peran manusia untuk tugas-tugas yang berulang atau repetitif.
Ya, sementara jatah pegawainya dikurangi, lebih banyak bersifat fungsional. Itu argumen yang sering diberikan pemerintah ya. Ketika ada sebagian yang mengeluh jumlah SDM kita, staf kita turun, sementara load pekerjaan banyak. Nah, itu tentu ada peran teknologi di dalamnya sebagai pengganti atau substitusi pekerjaan-pekerjaan, ya, substitusi manusia untuk pekerjaan-pekerjaan Macet tak mana? Yang ini. ya. Pada kita punya input 3, Apa? falsafah, strategi, dan Mahal. kebijakan. Yang ini. Sementara dari sisi prosesnya, bagaimana kita mengkonversi falsafah, strategi, kebijakan dalam satu tindakan sehari-hari, ya, day by day sampai seterusnya. Itu yang pertama adalah proses, ya. Iya. Proses itu adalah satu prosedur. Oh, paket lambat. Ada standar operasional dan prosedur, ya. Ada task instruction atau instruksi kerja, ada regulasi dan seterusnya, ya. Nah, bagaimanakah falsafah strategi kebijakan itu diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari yang sifatnya formal, ya. Semua pegawai, ya, semua staf itu jelas apa yang dilakukan, jelas apa yang harus dituju dan seterusnya, dan semuanya itu berbasis pada prosedur-prosedur yang ditetapkan secara formal. Nah, selain berbasis pada pendekatan yang formal, konversi input menjadi output itu juga didekati dengan cara-cara yang informal, yang disebut sebagai praktis atau praktek sehari-hari, ya. Itu adalah pendekatan yang sifatnya informal yang lebih berorientasi pada interaksi manusia atau individual interrelationship. Nah, ini menjadi satu warna, ya, yang jadi proses dan praktek menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari entitas organisasi kita, ya. Dan itu akan menciptakan budaya. Nah, dalam konteks ini budaya itu bisa dikatakan sebagai instrumental value. Nah, gitu ya. Larinya ke sini, saudara, ya. Jadi kalau Anda melihat budaya organisasi itu bisa dilihat dari dua wujud. Yang pertama adalah budaya sebagai instrumental value, digunakan sebagai apa? Alat oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, ya. Sedangkan tujuan organisasi, ya. Yang kedua itu adalah end value, value yang terkait dengan capaian-capaian tujuan organisasi, ya. Jadi contoh misalnya, disiplin itu adalah bagian dari budaya, contoh dari budaya organisasi. Ya, entitas kita diwarnai dengan budaya disiplin tepat waktu, disiplin kerja dan seterusnya. Disiplin itu digunakan untuk apa? Sebagai instrumental value, nilai-nilai instrumental yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu namanya apa? Instrumental value. Nah, kalau end value itu adalah tujuan itu sendiri menjadi bagian dari kita, budaya kita. Misalnya apa? Tadi saya mengatakan bahwa disiplin itu adalah instrumen untuk mencapai produktivitas. Nah, kalau end value itu produktivitas sendiri itulah yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kita. Nah, itu ya, jadi entitas yang punya budaya itu dapat digunakan sebagai instrumen, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, sementara yang ada yang beranggapan bahwa budaya itu adalah end value itu sendiri. Produktivitas itu adalah budaya kita. Kemana? Yes? Ya, itu untuk membedakan fungsi dari budaya organisasi. Lagi dia sing bantu pisan. Begini. Oke, ya. Proses praktis bersatu menjadi bagian yang terbebaskan itu akan menjadi warna budaya yang mewarnai, ya, organisasi. Kemudian yang konversi yang ketiga itu adalah program. Sejumlah program dan kegiatan disusun dalam rangka mewujudkan falsafah strategi kebijakan menjadi satu hasil. Apa? Itu adalah semua komponen yang dapat diterapkan dalam rangka mengelola organisasi. Misalnya apa, ya? Jadi ada program-program K3 misalnya, kesehatan dan kesehatan kerja.
Itu program. Dua Program-program 26, hubungan 296 ya? industrial, ya. 190. Lalu Oke. program-program yang berkaitan dengan balancing work and family misalnya, ya. Berbagai macam cara kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga seorang individu yang bekerja dengan kita itu tidak akan kehilangan masa-masa dengan keluarga misalnya, dengan balancing work and family itu. Lalu hubungan-hubungan industrial, menciptakan karakteristik organisasi yang lebih manusiawi misalnya, itu adalah program. Yang itu tentu saja nanti akan punya hasil yang kita harapkan. Ya. Jadi apa strategi kebijakan itu input kita, prosesnya, konversinya adalah proses praktis dan program. Iya. Yang terakhir itu adalah elemen output dan output. Kalau output itu hasil kita peroleh, outcome itu adalah hasil yang punya dampak. Ya. Jadi hasil dari kebijakan dan manajemen SDM itu misalnya berupa komitmen, ya, dengan adanya berbagai macam program yang memotivasi staf SDM punya komitmen, ya, meningkatkan kualitas kerjanya meningkat, semakin kompeten, ya, semakin berpikiran strategik integration, artinya menyatu, tidak mentalitas silo, ya, silo SILO, silo, ya. Silo itu adalah enggan untuk berbagi informasi, enggan untuk bersatu, enggan untuk berkolaborasi, enggan untuk berintegrasi menyatu, ya. Jadi itu. Lalu ada juga nilai-nilai sifatnya fleksibilitas, ya. Seorang yang bekerja dengan baik itu fleksibel, dia bisa menangani apa saja karena dia memang punya kapasitas untuk menangani semua persoalan yang ada di organisasi, ya. Jadi ini lawan dari spesialisasi yang menciptakan rigiditas, ya. Lawannya flexibility adalah rigidity atau rigiditas, kekakuan, ya. Jadi contoh tradisional adanya job description yang semakin detail, semakin ketat, itu justru akan menciptakan kekakuan atau rigiditas, ya. Job desk itu penting, tetapi jangan sampai membuat dinding yang lebih tebal lagi dan lebih tinggi sehingga memisahkan orang per orang dengan satu yang lain. Nah, itu hasilnya, ya, hasil SDM. Kemudian outcome-nya atau impact-nya, outcome berupa impact atau efek atau dampak, ya. Itu misalnya kalau sudah profesional berkomitmen, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Maka ada tunjangan kinerja, ya, ada insentif, ada berbagai macam reward yang diterima oleh SDM tersebut, sehingga nanti dia bisa mencapai level individual well-being, ya. Lalu pada tingkatan organisasi itu semakin mudah mencapai tujuannya, organizational effectiveness, ya. Dan yang ketiga adalah societal well-being. Kita punya dampak, ya. Ini kalau misalnya perusahaan itu ada program corporate social responsibility atau CSR, ya, program-program yang diperuntukkan tidak hanya untuk kalangan internal tapi juga untuk masyarakat sekitar. Nilainya Sehingga istilahnya orang Jawa itu kecipratan, ya, kecipratan berkahnya keberadaan organisasi itu. 74. Nah, sektor publik juga demikian, ya, juga berpikiran bahwa apa yang dilakukan ASN baik PNS maupun P3K itu adalah sesuatu program pembangunan yang berdampak, yang itu nanti dirasakan masyarakat berupa apa? Misalnya kemudahan berusaha, peningkatan pendapatan, ya, peningkatan level kesehatannya, tingkat kesehatannya, ya, peningkatan akses kemudahan untuk pendidikan Itu tanggalnya dan tanggal berapa? kebutuhan dasar lainnya, ya. Akses pangan semakin mudah. Itu namanya mewujudkan societal well-being, yang itu tentu saja diperoleh dari kapasitas pemerintah yang didukung oleh SDM berkemampuan, ya. Jadi inilah yang kita harus paham, bahwa apa yang kita lakukan di awal untuk merekrut SDM aparatur itu pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat. Itu keniscayaan, ya. Jadi bagaimana kalau ASN kita ini melempem, banyak target pembangunan tidak tercapai, apa jadinya masyarakat kita, ya. Dan ini apa itu yang disering dikatakan kehadiran negara di mana ini,
untuk mengatasi berbagai macam persoalan masyarakat, maka kita harus melakukan pendekatan sistem, di mana elemen satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Gitu saudara ya. What do you think about my explanation? Yes, I do. Apa yang saudara bisa tangkap? Fenomena apa yang sekarang ini kita bisa lihat di masyarakat tatkala melihat realitas bahwa ada berbagai macam hal yang sepertinya masyarakat itu belum puas. Ya, jadi misalnya tata kelola pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat itu belum bisa diakses, pendidikan yang masih belum merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil ya. Pelayanan kesehatan juga demikian. Apakah Anda yakin bahwa ini memang disebabkan oleh peran SDM yang kurang optimal ataukah ada peran-peran yang lain? Nah, silakan didiskusikan ya. Ini ada yang terbuka ini, Wahyu Anugrah Utama. Ini Pak. Masih di kantor ya?